Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang ini saya ada di Alisum Laundry. Nah, Alisum Laundry ini yang sudah terkenal, banyak cabangnya, terkenal di media sosial. Saya mau jalan-jalan masuk ke dalam. Kita lihat-lihat Alisum Laundry, sekaligus ketemu dengan ownernya. Kita cerita-cerita, siapa tahu bisa dapat ilmu atau inspirasi baru yang bisa kita ambil. Oke teman-teman, ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia teman-teman, owner dari Alisum Laundry. Namanya Bapak Firman, biasa dipanggil Pak Firman. Jadi kedatangan saya ke sini Pak, mau tanya-tanya, mau cerita-cerita, siapa tahu bisa dapat inspirasi atau ilmu baru. Atau Bapak bisa bagikan ilmunya dalam bisnis laundry ini. Kalau boleh tahu Pak, awal ceritanya ini bisnis laundry ini bagaimana awal ceritanya? Iya, jadi di Alisum Laundry ini tuh dimulai dari impian kami berdua dengan guru kami sendiri, yaitu Coach Muhammad Rusmin, sebagai pemilik di usaha ini sekaligus sebagai pengelola. Jadi di Alisum Laundry ini tuh kami berdua sebagai pemilik dan pengelola. Jadi Alisum Laundry ini bisa seperti ini tuh berawal dari cita-cita yang besar. Jadi berawal dari impian yang besar, ingin punya usaha yang bisa betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Kita terinspirasi dari hadis Nabi bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dan salah satu cara bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia lainnya adalah dengan berwirausaha, dengan berbisnis. Karena hakikat bisnis itu adalah yang kita jual sebenarnya itu adalah manfaat. Jadi orang beli jasanya kita ataupun produknya kita itu dari manfaatnya, karena mereka mendapatkan manfaat dari bisnis kita. Jadi mereka rela memberikan uangnya ke kita karena dia mendapatkan manfaat. Jadi seperti itu. Belum lagi kalau kita berbicara manfaatnya kepada membuka lapangan kerja, dan banyak sekali manfaatnya dalam bisnis. Jadi memang awalnya itu dimulai dari impian yang besar. Kami dengan Coach Rusmin itu memulainya ini sudah impiannya betul-betul boleh jadi mungkin kalau saya ingat terkadang impiannya tidak masuk akal. Tapi namanya impian itu harus besar, karena bercita-cita kan gratis, berarti itu kita cita-citanya harus besar. Dan dalam agama, dalam Islam itu kita sangat dianjurkan untuk memiliki cita-cita yang besar. Istilahnya kalau dalam agama Islam itu himmah aliyah, memiliki impian yang besar. Jangan cuma mau jadi orang biasa-biasa saja, punya usahanya biasa-biasa saja. Bagaimana kita punya usaha supaya usaha kita tidak biasa-biasa, tapi betul-betul bisa menjadi yang orang lihat bilang, wow, ini orang betul-betul bisa bangga lah dengan melihat usahanya kita, apalagi kita muslim. Ini bisa menjadi dakwah, bilang, oh ternyata ini muslim, ini belajar agama juga, tapi ternyata juga bisa berbisnis. Begitu. Jadi memang impiannya kita besar, dari sehingga sampai seperti ini. Alhamdulillah sampai saat ini tuh punya 8 cabang sampai saat ini. Walaupun sebenarnya kalau dari awal itu sudah ada 11 cabang, tapi ada yang 3 yang kita tutup, dan yang kita tutup ini
memang apa ya, kita hanya pick up point ya, menerima saja, buka tempat untuk menerima, dan ternyata kalau di bisnis modelnya lithium ini ternyata ndak bagus. Kenapa kita dulu buka seperti itu? Karena orang minta, misalnya kayak kami pernah buka di Perumnas Antang untuk ya, tempatnya teman-teman yang minta untuk buka laundry kerjasama, ya hanya menerima saja, ya ternyata berjalan tidak sesuai dengan harapan dan tidak bagus, hanya kita tutup. Pernah juga di Stiba kita buka, hanya juga pick up point, hanya menerima, tidak ada mesin. Dan beda dengan 8 cabang ini. Kalau di 8 cabang ini semuanya ada mesin di dalam, jadi sekaligus sebagai workshop, ya begitu. Jadi memang itu memulainya itu dari impian ya, dari cita-cita. Kalau dalam bahasa agamanya itu niat, ya. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau niatnya kita berusaha, berwirausaha, berbisnis, niatnya kecil, maka hasilnya juga kecil. Kalau impiannya besar, niatnya besar, maka hasilnya juga akan besar. Nah, jadi seperti itu. Iya, jadi dimulai dari impian. Iya. Kemudian dari impian itu, karena kita ingin punya banyak cabang, maka kita, ya ini juga tips sekaligus sebagai tips bisnis ya. Sebelum bisa pegang mainnya Pak, supaya iya. lebih kedengaran untuk teman-teman. Ya, jadi ini juga bisa sekaligus sebagai tips untuk memulai bisnis. Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa memulai bisnis itu tergantung dari niatnya. Ya, kalau niatnya kecil ya hasilnya juga kecil. Kalau impiannya besar, hasilnya juga akan besar. Ya, karena dari impian itu mempengaruhi actionnya kita. Nah, actionnya kita ini boleh memulai dari hal kecil. Maksudnya memulainya itu walaupun impiannya besar, tapi karena kita punya keterbatasan, mungkin keterbatasan modal apa, boleh kita memulai dari hal-hal yang mampu untuk kita kerjakan. Jadi kalau kita sudah punya impian yang besar, cita-cita yang besar, maka segera action supaya impian itu bisa dicapai sedikit demi sedikit, ya. Jadi mulai dari yang bisa kita kerjakan, jangan mau menunda-nunda, jangan mau sempurna dulu baru memulai. Biasanya orang yang seperti ini tuh tidak pernah action karena dia tunggu kesempurnaan dulu baru mau memulai. Padahal ya, supaya impian itu bisa cepat tercapai, maka kita harus cepat memulainya, dan memulainya dari yang bisa kita kerjakan. Iya, kalau ya istilahnya kerjakan, mulai dari apa yang bisa kita kerjakan. Nah, itu apanya? Itu tipsnya. Nah, karena impian yang besar ini, setelah memulainya kita harus punya semangat untuk belajar. Nah, belajar wajib. Nah, kalau percuma cita-cita besar, impian besar, kalau tidak diiringi dengan belajar, karena cita-cita itu bisa cepat tercapai ketika kita mengetahui ilmunya, kita mengetahui caranya. Nah, dalam Islam juga seperti itu. Nah, dalam agama kan kita seorang muslim itu wajib untuk menuntut ilmu. Iya, al ilmu qabla al qauli wal amal. Iya, berilmulah dulu sebelum berbicara dan action. Nah, iya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi kita harus punya semangat belajar. Dari semangat belajar ini sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, bisa meleverage supaya cita-cita kita bisa cepat tercapai. Karena kesuksesan itu ya bisa diraih dengan melewati tahapan-tahapannya. Jadi ibaratnya itu sukses itu punya tangga-tangga, ya, punya anak tangga yang harus kita lewati. Ya, tidak, karena kesuksesan itu tidak diraih dengan dengan berusaha hanya ala kadarnya. Kesuksesan itu diraih dengan bertahap. Iya. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus punya semangat belajar. Jadi ini tadi tipsnya,
tadi sudah 3 ya mungkin tipsnya, dari impian yang besar, memulainya dari yang bisa dikerjakan, dan punya semangat belajar supaya kita mendapatkan cara untuk mencapai impiannya kita. Iya, setelah semangat belajar maka kita harus banyak bersabar. Nah ini karena sukses itu ada sesuatu yang perjalanan panjang. Iya, sukses tidak diraih dengan semalam, sebulan. Iya, tapi dia diraih dengan sesuatu yang dicapai dengan perjalanan panjang. Kalau kita masih berjuang ya, maka kita harus banyak-banyak bersabar, ya, bersabar mengurus bisnis kita, fokus, ya, supaya betul-betul cita-cita kita bisa tercapai. Ya. Jadi ini juga ya mungkin terkadang ya kami alami, bahkan perhatikan bahwa banyak terkadang orang ya hilang semangatnya untuk berbisnis itu karena dia tidak sabar, terlalu cepat ingin mengkonversi keuntungannya dalam belanja-belanja yang tidak produktif. Nah, misalnya usahanya baru misalnya baru punya usaha satu, baru menghasilkan keuntungan yang sedikit, keuntungannya itu sudah dibelanjakan hal-hal yang tidak produktif, ya, konsumtif, apalagi kalau untuk buat gaya hidup, hanya mau gengsi, hanya mau dilihat supaya dia terlihat kaya. Nah, ini semua, ini juga ujian dari bisnis. Kalau kita mau seperti itu ya yakin saja dan percaya kalau kita model bisnisnya seperti itu, maka bisnis kita tidak akan besar. Karena keuntungan itu sebenarnya supaya bisnisnya kita bisa membesar, keuntungan yang ada itu diputar kembali, ya, diambil secukupnya untuk kebutuhan diri kita, ya, baru diputar untuk buka lagi cabang yang lain, cabang baru, supaya bisnis kita cepat membesar, cepat bertumbuh, ya. Dan kalau bisnisnya kita membesar, maka manfaatnya juga akan banyak. Nah, begitu. Jadi memang itu kalau kita, apalagi kalau masih baru berbisnis, masih berjuang, itu akan dialami semuanya, rasa capek, ya, waktunya kita mungkin hanya ngurus bisnis, ya, terkadang tidak punya waktu untuk keluarga, dan itu wajar-wajar saja jika kita masih berjuang. Iya, beda ceritanya kalau kita sudah sukses. Orang sudah sukses, dia sudah menikmati hasil. Kalau kita yang masih berjuang, ya harus seperti itu. Iya, istilahnya menunda kesenangan. Iya, kita harus rela dulu menunda kesenangan supaya bisnisnya kita membesar. Iya, makanya ini juga tidak boleh kita terprovokasi. Iya, apalagi kalau melihat teman saya sudah pakai mobil ini, ya, rumahnya sudah bagus, ya, kita terkadang itu tergoda. Nah, ini penyakit sebenarnya, ujian juga. Ya, kita juga mau seperti itu cepat. Tidak apa-apa kalau nanti kalau uangnya sudah banyak, boleh, sah-sah saja kita nikmati hasilnya, hasil usaha kita. Tapi syaratnya usaha itu sudah bagus, sudah besar, sudah banyak manfaatnya, baru dinikmati sebagian hasilnya. Tapi kalau baru memulai sudah, ya, mau ini, apalagi kalau cicil mobil, itu hal-hal yang kalau untuk gaya hidup, ya, apalagi seperti itu mobil, tidak produktif, kecuali kalau dipakai untuk bisnis mungkin ya boleh, tapi kalau untuk dipakai pribadi jangan. Seperti itu. Jadi itu tadi impiannya kita jadi Alicium Laundry ini itu berawal dari impian yang besar. Jadi kata guru saya itu, ya, Coach Ridwan Abadi itu, impian kita boleh tidak masuk akal selama caranya masuk akal. Jadi cara menempuh untuk mendapatkan impian kita masuk akal, itu boleh.
karena impian itu kan gratis. Jadi begitu. Jadi impian itu boleh tidak masuk akal. Jadi cita-cita kita itu dalam tanda petik boleh gila. Iya. Tapi cara-cara yang kita tempuh harus masuk akal. Tidak boleh tidak masuk akal. Makanya itu harus dipetakan bisnisnya kita. Nah, disitulah pentingnya belajar. Iya, mungkin itu. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi tidak boleh terprovokasi, Pak ya. Betul. Tidak boleh terprovokasi. Apalagi kalau mau melihat orang lain, kita kan begitu. Iya. Visinya kita tinggi. Iya. Iya. Nah, terus ini Pak, kalau cabangnya sendiri kan sudah ada 8 cabang tadi kita bilang. Nah, sekarang cabangnya di mana-mana saja ini letaknya nih cabangnya ini. Siapa tahu bisa kita sebutkan. Iya. Jadi Alisium Laundry ini di Nipa-Nipa ini kan kita berada di cabang yang pertama. Jadi di sinilah kita, di outlet inilah kita memulai Alisium ini di Nipa-Nipa. Jadi ini Nipa-Nipa 1. Jadi di Nipa-Nipa ini ada 3. Di sini yang Nipa-Nipa 1, yang pertama ada yang dekat metro, toko metro, di sana sekitar 500 meter dari sini. Ada juga di dalam di perumahan Nirwana di Jalan Ayah Syekh Yusuf yang menuju ke Asabri, ke Bukit Baruga. Ada juga di sana satu sekitar mungkin tidak cukup 1 kilo ke dalam. Jadi sekitar sini itu sudah 3. Kemudian yang dekat dari sini lagi ada Taman Aparaya 3. Di Taman Aparaya 3 ada. Kemudian terus di Manasaupa. Jadi di Manasaupa itu ada 2, ada di blok C, di blok C2 dan satu di Manasaupa di blok M. Satunya lagi yang terus ke dekat Talasalapang 1. Ada juga cabangnya kita di sana, dekat Unismo di depannya Yotta. Terus yang cabang selanjutnya itu ada di Goa di Citra Garden, di perumahan Citra Garden. Jadi ada 8. Dan insya Allah ini kita akan buka lagi, mohon doanya juga, kita akan buka cabang ke ini untuk cabang berikutnya. Mudah-mudahan 9 cabang Pak ya. menuju 9 cabang. Iya. Masya Allah, mantap sekali nih. Menuju ke 9 cabang Alisium Laundry. Terus nih Pak, siapa tahu ada motivasi atau inspirasi untuk teman-teman yang lagi nonton video ini. Siapa tahu ada inspirasi Bapak bisa Bapak bagikan untuk teman-teman. Iya. Jadi apa ya? Ini juga berdasarkan pengalaman. Ya, jadi pengalaman dan ilmu yang kami ketahui tadi bahwa itu kalau kita agar kita bisa sukses itu kan berpola. Iya, orang biasa katakan sukses itu berpola, gagal pun berpola. Maka kita harus mengikuti polanya. Dan itu tadi bahwa rata-rata kalau kita perhatikan orang-orang sukses itu dimulai dari impian. Banyak mungkin yang tidak punya modal dalam bentuk materi ya, tidak punya, tapi karena impiannya besar, cita-citanya besar, sehingga dia ini tadi yang think big. Ini tipsnya. Kita harus punya think big. Apa itu think big? Ya, berpikir positif, berpikir besar, istilahnya visioner. Kemudian ya start small. Ini memulai dari yang kecil. Ini mulailah dari yang sederhana, yang kecil. Tidak apa-apa, mungkin kita memulai usaha di garasi rumah, tidak apa-apa. Saya memulai usaha laundry itu dari garasi rumah, depan rumah. Akhirnya berpartner dengan beberapa sekitar hampir 2 tahun itu kami berusaha laundry kami itu di garasi rumah sebelum berpartner dengan Coach Rusmin, sebelum ada Alisium. Jadi ya karena impiannya kita besar, yang mungkin di garasi rumah, akhirnya kita bisa punya juga usaha besar karena ya pemikirannya juga besar. Makanya itu penting sekali mindsetnya kita untuk untuk diperbaiki. Jadi ini mentalnya kita
mindset, mental, termasuk ya itu semua penting untuk dipelajari spiritualnya kita. Karena itu dari sana sebenarnya pondasinya itu bisnis. Kalau mentalnya kita baik, mindsetnya bagus, spiritualnya bagus, maka insya Allah sukses itu akan mudah diraih. Nah, karena dari spiritual itu kita lahirlah keyakinan kita kepada Allah, optimis, ya. Istilahnya beliefnya kita baik, bagus. Karena Allah kan itu sesuai dengan ya hambanya. Iya. Kalau kita mindsetnya bagus, maka insya Allah juga hasilnya akan bagus. Jadi seperti itu. Dan itu tadi juga ya harus semangat belajar, istilahnya semangat belajar supaya kita bisa ya tidak begitu-begitu saja. Karena kita susah untuk bertumbuh, susah untuk berkembang, susah untuk menjadi baik kalau tidak belajar, tidak punya ilmunya. Nah, usaha kita kalau kita tidak belajar itu tidak akan bertumbuh. Belajar pun itu tidak menjamin usaha kita bertumbuh kalau kita tidak action. Nah, ini juga penting. Nah, ini kata guru saya, jangan jadi ahlul workshop. Jangan jadi semua workshop diikuti tapi bisnisnya tidak bertumbuh. Tapi betul, belajar itu penting, tapi actionnya juga lebih penting. Jadi belajar itu harus dibarengi dengan aksi, ya, tindakan, actionnya kita. Jadi itu mungkin yang bisa kami bagikan. Mungkin siapa tahu ada manfaat. Masya Allah, jadi luar biasa sekali Pak ya. Dia harus bersabar, kemudian mindsetnya harus diperbaiki atau lebih baik lagi. Ya, impiannya harus besar. Ya, paling inti ya harus bersabar. Iya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Ya, terakhir mungkin. Oh ya, apa itu Pak? Ya, terakhir ya. Selain dari itu semua yang sudah saya sampaikan, jangan kita lupa untuk berdoa. Ya, memperbanyak doa karena apa ya? Kita ini lemah. Kita harus banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah. Kita ini kan yang saya sebutkan tadi kan semuanya ikhtiarnya kita, usahanya. Maka jangan lupakan kita berdoa, didoakan bisnisnya kita, bagaimana bisnisnya kita supaya bisa besar, bisa bermanfaat, bisa berkah. Dan itu yang paling penting. Kita selalu berdoa kepada Allah semoga bisnisnya kita berkah. Jadi ketika usaha sudah dimaksimalkan, doa juga harus dimaksimalkan juga supaya usaha kita bisa berkah. Dan itu yang paling penting. Istilahnya berkah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa kaya raya katanya, yang penting berkah. Begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke, mungkin itu saja Pak firmannya yang bisa kita bagikan ke teman-teman semua. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Firman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, itulah tadi teman-teman itulah tadi teman-teman diskusi saya atau inspirasi dari owner Alisum Laundry, Pak Firman. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti konten-konten dari saya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.